Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun ahina ma atahum rabbuhum innahum kana qabla dzalika muhsinin. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Marilah pada kesempatan hari ini kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yang merupakan kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini itu akan kembali kepada diri kita, akan menjadikan syahidan wa syafa'an yaumil qiyamah. Karena ini adalah bekal melewati perjalanan menuju kampung akhirat kita, di mana bekal ini yang akan menjadi saksi dan penolong dan nantinya akan mendapatkan tempat yang mulia yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini maka ucapan syukur ini wujudnya adalah marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita. Segala sesuatunya ibadah yang kita lakukan adalah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua, selalu istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua yang selalu dihadirkan dalam hati kita mencintai dan memuliakan beliau. Mencintai dan memuliakan baginda Rasulullah adalah harus dijadikan Rasulullah sebagai sumber segala sumber dan menjadikan qudwatu fil hayah, contoh dalam hidup. Apapun yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala kalau sumber segalanya adalah bagaimana kita melihat contoh daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir di bulan Syawal. Kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah saum tinggal hari ini saja, puasa sunnah, di mana Rasulullah mengatakan barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti mereka berpuasa sepanjang tahun. Kesempatan di tahun ini mungkin nanti insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di tahun depan wabalik fi Ramadan kita sampai pada bulan Ramadan, kita beri kesempatan untuk melaksanakan ibadah sunnah puasa di bulan Syawal. Hadirin berbahagia, kita sudah melewati bulan Ramadan. Para khatib dalam nasihatnya kepada kita semua pada awal-awal di bulan Syawal selalu menyampaikan bagaimana Ramadan ini mempengaruhi di 11 bulan ke depan. Kenapa dinamai bulan Syawal setelah bulan Ramadan? Ramadan itu kan pembakaran, Syawal peningkatan. Artinya bahwa ketika seseorang melewati Ramadan, maka di bulan Syawal meningkat ibadah. Makanya ini kita coba melihat di dalam surat Az-Zariyat ada beberapa indikator yang bisa melihat diri kita
apakah kita sudah masuk kategori itu atau tidak? Betul pada prinsipnya orang melewati Ramadan dapat pengampunan daripada Allah, meningkatnya kualitas ibadah di bulan Syawal, terus mempengaruhi di bulan-bulan yang lain. Ini kan sesuatu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada hamba-Nya. Makanya konteks di dalam ibadah itu berorientasi semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada satu kalimat yang indah yang Allah sampaikan kepada kita semua dalam surat Az-Zariyat ini. Allah menyampaikan innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu mendapatkan surga yang luar biasa indahnya. Ya. Di dalam ayat 15 itu, surat 51 Az-Zariyat ayat 15. Ayat 16-nya Allah menyatakan bahwa kebiasaan orang-orang yang bertakwa itu di dunianya. Jadi kalau kita melihat orang bertakwa itu di dunia ini seperti apa? Makanya ada beberapa indikator yang ini adalah hasil daripada Ramadan sebetulnya. Makanya lihatlah diri kita hadirin. Karena sesuatu bisa tahu diri kita berkualitas iman dan takwa itu kalau kita sering bermuhasabah, mengevaluasi diri. Makanya orang-orang beruntung sebetulnya orang yang setiap harinya dia menetapkan waktu untuk mengevaluasi dirinya. Jadi selalu menunjuk dirinya sejauh mana dalam satu hari ini, apakah banyak baiknya atau tidak. Nah sekarang kita coba, ada gambaran yang Allah saksikan atau perlihatkan di dalam Al-Quran sebagai manhajatu fil hayat, menjadi sumbernya hidup itu. Bahwa kata Allah itu yang masuk surga itu orang yang bertakwa. Surganya indah dan luas ya. Bahkan di dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 133 itu arduhas samawati wal ardh. Luasnya sejagat raya surga itu. Wa'idat lil muttaqin kata Allah, bagi orang yang bertakwa. Apa kebiasaan yang sebetulnya hasil di Ramadan itu? Yang pertama, Allah menyampaikan di dalam surat Az-Zariyat ini bahwa mereka itu kanu qabla dzalika muhsinin. Bahwa sesungguhnya mereka orang bertakwa itu dulunya di dunianya itu dia selalu berbuat kebaikan. Ada 8 golongan di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan innallaha yuhibbu fa innallaha yuhibbu. Kalimatnya begitu. Sesungguhnya Allah mencintai. Sesungguhnya Allah sangat mencintai. Siapa mereka? Salah satunya adalah golongan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Paninallahu yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka orang yang selalu mensucikan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi kalimat itu diulang 8 golongan di dalam Al-Quran. Ini harus kajian nantinya. Nah, Allah mencintai orang yang selalu berbuat kebaikan. Kemarin sebulan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan itu meningkat kualitas ibadah. Bahkan Allah bonuskan barang siapa yang berbuat ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Wallahu yudhaifu liman yasha. Bahkan Allah melipatkannya sebagaimana Allah memberikan lipatan yang luar biasa. Makanya ciri orang yang bertakwa yang ahli surga itu dia akan terus berbuat kebaikan di dalam hidup. Kebaikan itu hadirin yang berbahagia akan menjadi nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala itu. Yang pertama, kebaikan itu harus dilakukan dengan ikhlas. Setiap kebaikan itu tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan balasan daripada Allah. Maka ciri orang yang ibadahnya banyak gagal di mata Allah, banyak batal ibadahnya karena harapannya bukan dari Allah tapi dari makhluk. Makanya orang banyak yang kecewa itu ibadah, itu salah satu indikator ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu indikator yang pertama, harus ikhlas. Ya, kalimat seikhlasnya itu kalimat yang memang harus hadir setiap ibadah apapun. Baik itu ibadah ma'dah kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah yang wajib, sunnah dan seterusnya, baik ibadah-ibadah yang dalam bentuk ghair ma'dah, muamalah, bersedekah, berbagi, berinfak, semuanya harus karena Allah tujuannya. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kata dalam surat Al-Insan itu, kalau beribadah dalam masalah berbagi saja, jangan pernah mengharapkan balasan dari orang yang diberi
dan jangan pernah mengharapkan balasan ucapan terima kasih. Kadang kita mah kalau ngasih sesuatu kalau orang nggak ngomong ucapan terima kasih suka kecewa ya. Padahal dalam Al-Quran itu surat Al-Insan ayat ke-9 Allah menyampaikan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa syukur. Kata Allah, kalau kamu mau ngasih sesuatu makan kepada orang itu, jangan pernah kamu meminta balasan kepada orang yang dikasih, dan jangan pernah mengharap balasan ucapan terima kasih. Itu yang disebut ikhlas. Karena tujuannya liwajhillah, karena Allah. Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk berbuat kebaikan dalam bentuk berbagi, zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menyampaikan gambarannya di dalam surat Az-Zariyat ini, ayat 16-nya, bahwa para ahli surga yang mengisi nanti surga itu, di dunia yang pertama dia selalu berbuat kebaikan, yang kedua dia kanu qalila minal laili ma yajhadun. Di setiap malamnya itu dia selalu ruku dan sujud kepada Allah. Nah, ini yang berat, hadirin. Dalam surat Al-Baqarah itu Allah menyampaikan ibadah itu wa innaha lakabirah, kalimatnya. Sesungguhnya ibadah itu berat, hadirin. Kalau kita mau level ibadah kita betul-betul, ibadah kita menjadi luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala, itu kata Allah itu berat. Tapi kalimat di akhir ayat itu dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 45-nya disebutkan bahwa illa 'alal khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi ibadah itu berat nih kata Allah tuh, tapi tidak bagi orang yang khusyuk. Lalu Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya, kenapa? Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang selalu dalam dirinya rindu akan bertemu dengan Allah. Coba bayangkan kalau ibadah, kalau kita rindu ingin ketemu dengan Allah, maka ibadah itu akan khusyuk dan akan mudah bagi kita. Yang sulit itu kita menghadirkan kerinduan kita kepada Allah. Ibadah itu asal ibadah. Ibadah itu asal cukup menyelesaikan kewajiban. Tapi kalau rindu kita ada pada diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu rasa rindu itu dalam bentuk betul-betul kepada Allah ingin bertemu, maka kehusuan itu akan menjadi mudah dalam ibadah kita. Sebetulnya hadirin, di dalam Al-Quran itu kalau dibongkar semuanya ada, dan itu menjadi kabar gembira buat kita supaya kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi indikator kedua itu, orang-orang yang bertakwa ahli surga itu di dunianya dia menghadirkan ruku sujudnya di tengah malam. Ramadan tarawihnya, Ramadan sahurnya. Ini harus jadi kebiasaan di bulan-bulan yang lain. Maka siapa mereka yang bisa mempertahankan ibadah itu, maka mereka yang mendapatkan yang disebut hidayah Ramadan. Mereka yang akan masuk pada surganya Allah dalam pintu Ar-Rayyan. Khusus bab pintunya adalah orang-orang yang berhasil mulai Ramadan. Yang berikutnya terakhir 3. Sebetulnya masih banyak di bawahnya. Nanti hadirin bisa buka surat Az-Zariyat 51 ayat 15, 16, 17, 18, 19. Itu adalah indikator-indikator mereka adalah sosok ahli surga di dunianya itu kelihatan. Kalau orang surga itu kelihatan tuh indikator ininya. Kalau kita masih belum, bismillah dari sekarang. Bismillah dari sekarang. Target kita buat apa di dunia? Kalaupun lama tidak nyaman di dunia ini. Kalau jadi aki-aki ini kan gak enak. Tidak lama di dunia ini. Tapi kehidupan yang akan nanti, yang akan meraih kebahagiaan itu yang lama dan baqa selamanya adalah di akhirat nanti, tempatnya dari surga. Yang terakhir hadirin, bahwa kebiasaan ahli surga itu adalah wabil asharihum yastaghfirun. Dia itu setiap waktu sahur, hadirin, coba nih, yang semua yang mendengar hari ini, lakukan nanti di besok pagi sebelum subuh, menjelang waktu subuh itu yang disebut sahur. Makanya kalau sahur di bulan Ramadan itu bagusnya mendekati subuh. Di dalam Al-Quran, kebiasaan ahli surga itu hadirin, menjelang subuh dia duduk dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, lakukan besok pagi. Duduk khusyuk kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Pakai bahasa Arab dulu boleh, pakai bahasa Indonesia boleh.
Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ampuni dosa hamba dalam satu hari ya Allah. Ini setiap hari ada istighfar. Waktunya hebat menjelang subuh. Apalagi sebagai bapak kalau bisa mimpin keluarganya, mengumpulkan istri dan anaknya, sholat tahajud bersama untuk meraih yang disebut samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kalau kita ingin keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, kompak satu keluarga. Menjelang subuh, setelah sholat berjamaah tahajud, beristighfarlah. Seorang ayah mimpin seorang istri dan anak-anaknya memohon ampun kepada Allah SWT. Disitulah meminta maaf seorang laki-laki kepada seorang istri dan anak-anak. Maafin bapak selama perjalanan satu hari. Maafin mama, maafin anakku, dan seterusnya. Coba bayangkan, program di rumah tangga pun sudah diatur bahwa mereka adalah ahli surga. Ayo lakukan. Karena Allah menyampaikan kabar gembira. Siapa mereka yang hadir di sepertiga malam menjelang subuh di waktu sahur, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cucurkan air mata karena kita banyak dosa dan bersalah. Setiap orang mencucurkan air mata berarti hatinya lembut. Anu tara ceurik mah hatena keras. Coba rasakan, lihat diri kita sendiri. Kalau jarang nangis di mata Allah, biasanya hatinya keras. Kalau sudah hatinya keras, omongannya juga keras, sikapnya juga keras, perilakunya keras. Itu tandanya orang gak pernah nangis tuh. Nangis nih kalau gak punya duit aja. Tapi nangis karena dosa di hadapan Allah, itu meluluhkan hati. Lihat keluar mulutnya, senyumnya, itu beda ahli surga itu. Itu dikarenakan dia sering beristighfar kepada Allah SWT. Hadirin yang terakhir, istighfar dalam surat Nuh. Surat Nuh nih, bahwa bisa membukakan pintu rezeki kita. Ada 7 pintu di dalam Al-Quran kalau kita bongkar. 7 pintu Allah bukakan pintu rezeki kita. Salah satu dari 7 pintu itu adalah pintu istighfar. Siapa yang banyak beristighfar setiap harinya, Allah akan bukakan pintu rezeki yang luar biasa. Kalimatnya di dalam surat Nuh itu, faqultu astaghfiru innahu kana ghafara yursilis samaa alaihi midrara wa yumdidna bi amwal. Aduh, itu kalimat dari Allah, nggak ada yang yakin dengan itu. Orang kalau lihat terjemahannya nggak yakin dengan kalimat itu. Yakinnya kalau dukun ngomong baru yakin. Padahal Allah menyampaikan, kata Allah, kamu beristighfar, aku turunkan rizki yang lebat dari dunia, dari langit. Wa yumdidna bi amwalin, aku lipatkan hartamu. Ketika baca itu kita kan ragu. Masa sih dengan istighfar berkucuran harta? Kan ini perlu ada iman yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Tapi Allah hadirkan istighfar ini minimal rezekinya adalah ketenangan hidup. Hadirin berbahagia, marilah nanti menjadi PR kita surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 15, 16, 17, 18. Itu adalah pegangan kabar dari Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.